Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kadriah dengan NIM 21101030101005. Baik, saya dari kelompok 5 dengan materi kelompok kami yaitu tentang problematika perwakilan politik perempuan. Sebelum memasuki kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu ada Ina Jainati, Muhammad Jaskar, dan Rahmat Ananda. Baik, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang problematika perwakilan politik perempuan. Baik, saya akan menjelaskan tentang problematika perwakilan politik perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui, isu ini sangatlah berkembang. Mengapa? Karena rendahnya keterwakilan politik perempuan. Dan seringkali kita dapatkan tidak adanya pengambilan keputusan yang ada pada perempuan secara utuh. Dan walaupun kita ketahui telah banyak kemajuan yang telah digapai, akan tetapi terdapat banyak hambatan, seperti tidak adanya dukungan terhadap perempuan itu sendiri, struktural sosial budaya, dan juga terhalang partisipasi dari kalangan masyarakat terhadap perempuan yang ingin maju kepada parlemen. Nah, faktor atau hambatan apa aja sih yang membuat keterwakilan perempuan ini semakin rendah? Yang pertama itu ada diskriminasi gender. Nah, seperti yang kita ketahui, diskriminasi gender itu adanya diskriminasi nih terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga orang-orang menganggap bahwa ya laki-laki lebih berhak untuk menduduki jabatan daripada perempuan. Kemudian adanya stereotip peran gender. Nah, apa sih stereotip itu? Stereotip itu seperti pengabelan ya. Pengabelan di mana ya kalau bahasanya sudah dicap bahwa ya perempuan itu lebih berhak untuk ya mengurusi rumah tangga, ya tidak terjun langsung gitu ke dalam dunia perpolitikan, karena ya lebih berhak laki-laki untuk dapat mengurusi semuanya. Kemudian adanya tantangan untuk keseimbangan antara keluarga dan karir politik. Seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang stereotip ya. Stereotip itu membuat penglabelan itu. Jadi orang menganggap bahwa ya perempuan tidak cocok untuk dapat mengurusi urusan-urusan politik, yang dimana perempuan ya kan dianggap lebih menggunakan perasaan daripada logika. Jadi sehingga stereotip ini terus-menerus berkembang dan membuat pandangan-pandangan masyarakat terhadap perempuan itu lebih berhak untuk tidak ikut andil dalam urusan politik. Nah, setelah kita ketahui permasalahan tersebut, untuk dapat mengatasi problematika ini harus adanya langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil, seperti kebijakan afirmatif, adanya kuota gender dalam parlemen, terus dapat membantu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kemudian adanya penguatan kapasitas perempuan, yang dimana ditingkatkan lagi keterampilan perempuan untuk dapat didudukkan dalam parlemen. Kemudian ada perubahan norma sosial, yang dimana tadi masyarakat jangan lagi menggunakan stereotip budaya terhadap perempuan bahwa tidak cocok untuk menduduki parlemen, akan tetapi harus adanya perubahan norma sosial dalam masyarakat. Kemudian ada dukungan institusional seperti dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah. Nah, itu sangat penting ya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Baik, cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Jainati dengan NIM 21101030 184. Saya dari kelompok 5 dengan judul kelompok Problematika Keterwakilan Politik Perempuan. Saya akan menjelaskan submateri tentang studi kasus dari problematika keterwakilan politik perempuan tersebut. Jadi, keterwakilan perempuan itu mendapatkan kuota 30%, baik dari organisasi maupun lembaga. Nah, Aceh sendiri itu di angka 11,11% dengan presentasi tertinggi itu di Kabupaten Tamiang, Aceh Tamiang, dengan presentasi 36,67%. Nah, problematika yang saya angkat adalah problematika di Kabupaten Bener Meriah, di mana ada temuan bahwasanya keterwakilan perempuan di Bener Meriah itu hanya di angka 4% dari data BPS tahun 2022 dan 2023. Nah, dari pemilu tahun 2019 sampai saat ini tidak ada kenaikan yang signifikan terkait tentang presentasi keterwakilan perempuan di DPRK. Jadi, dari skripsi Sari yang dilakukan, dia menunjukkan ada beberapa alasan kenapa perempuan di Kabupaten Bandar Lampung itu presentasinya masih sangat rendah. Yang pertama ada budaya patriarki dan adat sumbang di masyarakat Gayo. Yang kedua, adanya pendidikan yang rendah dari kandidat perempuan dan strategi marketing kampanye yang sama sekali tidak menarik perhatian oleh orang-orang, bahkan
sesama perempuan. Dan yang ketiga adalah rekrutmen dari partai politik yang sama sekali nggak menunjang keterwakilan dari perempuan. Yang pertama, budaya patriarki dan adat Sumang. Di Aceh dan khususnya Kabupaten Bandar Priah itu masih menganggap superioritas dari laki-laki, di mana laki-laki harus memimpin dan perempuan harus menjadi makmum dan tidak boleh memimpin. Dari situ kita menganggap bahwasanya perempuan yang naik jadi pemimpin itu tabu, sehingga mereka tetap mempercayai kepercayaan dan adat yang sudah lama mereka percaya. Singkatnya seperti itu. Yang kedua, adanya pendidikan dan background pendidikan dari perempuan yang ada di Bandar Meriah itu sama sekali belum sepenuhnya ngerti tentang politik, terutama dari strategi kampanye. Banyak orang yang nggak tahu kalau ada perempuan yang nyalek, tiba-tiba ada aja gitu di TPS. Dan strategi yang mereka gunakan juga, mereka nggak melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Mereka hanya pasang baliho, ya udah kita cukup tahu tapi kita nggak kenal siapa dia. Pendekatan yang dilakukan juga nggak ada. Dan dari penelitian-penelitian terdahulu, banyak wawancara yang mengungkapkan bahwasanya adanya perempuan pun, keterwakilan perempuan tidak akan membawa perubahan bagi Kabupaten Bandar Meriah. Kepercayaan masyarakat terhadap perempuan, terutama backgroundnya pendidikan politiknya itu rendah, itu membuat masyarakat nggak percaya sama adanya keterwakilan perempuan karena menganggap emang nggak ada perubahan. Jadi buat apa sih kita milih perempuan? Dan yang ketiga sangat berpengaruh adalah rekrutmen dari partai politik. Kenapa? Karena partai politik ini dianggap sebagai penjembatani atau sarana maupun prasarana bagaimana presentasi perempuan itu dapat terjalankan full 30%. Tapi nyatanya partai politik hanya merekrut aja, hanya standar yang penting ada 30% dan mereka lulus. Maka dari perempuannya, mau dia berpendidikan, mau dia intelektual, mau dia sesuai dengan visi misi, itu di luar kehendak. Jadi mereka hanya sebagai formalitas 30% dan selebihnya mereka sama sekali tidak melaksanakan edukasi terhadap kader-kadernya dan berupaya untuk menaikkan derajat perempuan, itu nggak ada. Jadi mereka cuman pure hanya melakukan formalitas doang yang 30% itu. Selebihnya partai politik tidak memberikan apa-apa. Itu terbukti dari salah satu kandidat politik perempuan yang katanya dia bergabung dengan partai politik hanya untuk bagaimana dia bisa nyalek, tapi dia nggak diajarin gimana berpolitik yang bagus, strategi kampanye seperti apa, bagaimana menjadi seorang pemimpin, itu nggak ada. Jadi masih banyak banget hal yang harus dipelajarin dan diterapkan di Kabupaten Bandar Meriah, terutama tentang sosialisasi keberadaan dan keterwakilan perempuan, di mana nantinya nggak ada balance of power di kabupaten tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaskar dengan NIM 211011030101006. Baik, jadi saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari problematika perwakilan politik perempuan. Di sini saya akan jelaskan 3 judul besar, yaitu yang pertama ada hambatan struktural, kemudian kedua hambatan sosiokultural, dan terakhir ada diskriminasi dan bias gender. Jadi hambatan dari perwakilan politik perempuan ini bisa terjadi karena adanya pandangan masyarakat yang masih menilai perempuan tidak seharusnya untuk terjun pada urusan politik dan sebaiknya mengatur urusan domestik keluarga. Pandangan ini mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan dukungan di berbagai langkahnya dalam memasuki dunia politik. Hal ini juga menjadi faktor rendahnya dukungan kepada calon perempuan karena dinilai tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dari hambatan struktural ada beberapa contoh hambatan yang dialami perempuan dalam politik. Yang pertama ada yang kurangnya kesempatan. Jadi partai politik seringkali tidak memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk ikut dalam proses seleksi calon legislatif. Kesempatan ini biasanya diberikan oleh pemimpin partai yang didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan sulit untuk berkembang dalam partai politik. Kemudian ada struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan partai politik yang didominasi oleh laki-laki juga menjadi hambatan. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya
didominasi oleh kaum laki-laki. Kemudian kualitas perempuan, kebanyakan perempuan belum memiliki kualitas yang mumpuni sebagai wakil rakyat di parlemen. Kualitas ini termasuk pendidikan politik dan kebocoran suara pada pemilu. Kemudian ada proses seleksi. Proses seleksi ini dalam partai politik biasanya dilakukan oleh pemimpin atau ketua partai politik yang didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan sulit untuk mendapatkan massa untuk memberikan suaranya kepada calon legislatif perempuan. Kemudian kedua, adanya sosiokultural. Jadi problematika perwakilan politik perempuan di Indonesia terdiri dari beberapa contoh dari hambatan sosiokultural yang dialami perempuan dalam politik adalah: pertama, norma-norma sosial stereotip domestik dan merendahkan kemampuan kepemimpinan. Mereka menjadi penghalang yang signifikan persepsi masyarakat bahwa dunia politik adalah untuk laki-laki dan tidak pantas bagi perempuan untuk terlibat menjadi anggota parlemen. Kemudian ada media massa. Media massa berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam politik. Keterwakilan perempuan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan presentasi laki-laki. Padahal jumlah pemilih antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Kemudian ketiga, adanya hambatan dari diskriminasi dan bias gender. Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriarkial yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota atau kemudian ada GBHN dan berbagai instrumen politik dan hukum. Tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan, namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang stereotip gender. Budaya patriarki seringkali menempatkan perempuan dalam peran-peran tradisional yang dianggap tidak cocok untuk politik. Perempuan seringkali dianggap kurang kompeten atau kurang berpengalaman dalam urusan politik. Kemudian tanggung jawab keluarga. Perempuan seringkali masih memikul tanggung jawab utama dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Ini bisa menjadi hambatan yang terlibat secara penuh dalam politik, terutama jika ada dukungan yang memadai dari masyarakat atau pemerintah dalam hal perawatan anak dan dukungan keluarga. Diskriminasi institusional. Sistem politik dalam lembaga politik seringkali tidak ramah terhadap perempuan. Misalnya kurangnya jaringan dukungan, kurangnya peraturan yang mendukung keseimbangan gender dalam pencalonan, dan kecenderungan untuk mempromosikan laki-laki dalam struktur kekuasaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ananda. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan terkait kebijakan dan regulasi kuota gender dalam politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan mengenai keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum yang menyatakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pendaftaran calon legislatif. Terdapat beberapa negara yang saat ini keterwakilan perempuan dalam parlemen di atas 30%. Posisi pertama ditempati oleh negara Rwanda dengan total 61,3%. Keterwakilan kedua lalu diikuti oleh Kuba sekitaran 53,2%. Pada posisi ketiga Bolivia terdapat beberapa negara yang di saat ini keterwakilan perempuan dalam parlemen di atas 30%. Posisi pertama ditempati oleh negara Rwanda dengan total 61,3% keterwakilan perempuan, lalu diikuti oleh Kuba 53,2% pada posisi kedua, dan Bolivia 53,1% di posisi ketiga. Untuk saat ini
Indonesia berada pada posisi ke-104 dengan keterwakilan perempuan hanya 20,3%. Ada perbedaan yang signifikan antara jumlah perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di parlemen ini, menunjukkan bahwa perempuan masih belum sepenuhnya diwakili dalam arena politik.